Hai, apa kabar pemirsa? Lintas News Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas News Sumsel selengkapnya. Lewat program Ramadan Terang, Lebaran Tenang, PLN memberikan diskon 50% biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang penambahan daya sampai dengan 7700 volt ampere. Promo ini dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau. Adi menjelaskan pelanggan yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah itu pelanggan akan memperoleh e-voucher tambah daya yang dapat diklaim melalui fitur promo pada aplikasi. Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya awal 450 volt ampere yang ingin menambah daya menjadi 7700 volt ampere umumnya dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp7.025.250. Lewat program ini, pelanggan akan mendapat potongan 50% biaya sehingga jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp3.512.625. Jumlah partisipasi tahun ini meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 460 karya. Tren pertumbuhan konsisten setiap tahunnya mencerminkan tingginya antusiasme serta kepercayaan insan pers terhadap keterbukaan dan transformasi yang dijalankan PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa insan pers merupakan mitra strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap agenda transformasi dan transisi energi nasional. Ditegaskan Darmawan, di tengah proses transformasi PLN dan percepatan transisi energi menuju net zero emissions, komunikasi yang terbuka dan kredibel menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Seiring meningkatnya partisipasi pada penyelenggaraan tahun ini, PLN memperkenalkan skema baru Indonesia Top 100 Jurnalis yang membagi peserta dalam 3 regional, yakni Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, serta luar Jawa. Skema ini dirancang untuk memperluas akses partisipasi sekaligus memastikan pemerataan apresiasi bagi jurnalis di seluruh Indonesia. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa seluruh karya yang masuk melalui proses seleksi ketat dan berjenjang guna menjamin objektivitas serta kualitas penilaian. Sebanyak 7 personil tim PDKB PLN UP3 Jambi diterjunkan untuk melakukan pemasangan pelindung konduktor pada titik rawan. Perangkat ini berfungsi mengisolasi bagian kabel bertegangan sehingga meminimalkan potensi sentuhan langsung maupun resiko induksi listrik dari aktivitas konstruksi di bawahnya. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan di sekitar lokasi. Dengan demikian, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, terlebih pada bulan suci Ramadan ketika kebutuhan listrik untuk kegiatan ibadah meningkat. Manajer PLN UP3 Jambi M. Burhanuddin Muflihul Hasan menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap operasional perusahaan.
Apresiasi juga datang dari warga setempat, salah satu tokoh masyarakat Desa Garunggu, Suwak Putat. Ahmad Ridwan mengaku sempat merasa khawatir dengan jarak bangunan yang sangat dekat dengan jaringan listrik. Melalui aksi pengamanan tanpa padam ini, PLN kembali menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik dan perlindungan masyarakat berjalan beriringan. Di tengah meningkatnya aktivitas Ramadan, terang yang hadir bukan sekedar cahaya yang menyala, melainkan juga wujud komitmen menjaga keselamatan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Mengusung tema membentuk generasi Qurani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan. Sejak pagi, peserta mengikuti registrasi dan ice breaking, dilanjutkan sholat duha berjamaah serta murojaah. Acara juga diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, dan pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Suasana semakin hikmat saat pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi pesantren Ramadan yang dikemas interaktif, termasuk sesi tanya-jawab, perlombaan, serta tahfiz Al-Quran. Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah dan foto bersama. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan, pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB, Didi Rahmat mengingatkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2JB berharap nilai keimanan, kecintaan terhadap Al-Quran, serta semangat kebersamaan semakin tumbuh dalam diri para peserta. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dengan penambahan tersebut, penggunaan layanan REC oleh PT BIP kini menjadi yang terbesar di wilayah Kalimantan sebanyak 42.096 unit atau sekitar 42 MWh dari sebelumnya 19.056 unit sejak tahun 2023 lalu. Chief Operating Officer PT BIP Raden Utoro menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mendukung pelaksanaan program Green Mining Realization, salah satunya melalui layanan REC. Menurutnya, kebutuhan daya listrik PT BIP yang diperkirakan mencapai 200 hingga 240 MV ampere pada 2008 juga memerlukan dukungan suplai listrik dari PLN yang bukan hanya andal dan cukup, namun juga ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam menuju pertambangan nasional yang berkelanjutan. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi PLN dengan para pelaku industri dalam mendukung transisi energi bersih di tanah air. Pihaknya berkomitmen akan terus menyediakan layanan listrik hijau sebagai upaya untuk mendukung daya saing sektor industri Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Layanan Green Energy as a Service (REC) adalah inovasi produk hijau PLN yang menjamin penggunaan energi baru terbarukan secara transparan dan diakui internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT atau non-fosil dengan sistem pelacakan standar internasional APX Tradable Instrument for Global Renewables. Mengusung tema membentuk generasi Qurani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta.
Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB Fitria Azhara mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN UID S2JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID S2JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN ULP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan tanpa pemadaman sehingga pelanggan tetap dapat menikmati listrik secara normal selama proses pengerjaan berlangsung. Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personil khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan bertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan, pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Fihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Melalui pemeliharaan rutin dan terencana ini, PLN UP3 Lahat berharap potensi gangguan jaringan dapat diminimalisir sehingga sistem distribusi listrik di Kabupaten Lahat tetap andal, aman, dan berkelanjutan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah serta periode-periode penting lainnya. Peresmian dan penyalaan simbolis BPBL dilaksanakan di Pasar Ujung Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN untuk mendorong pemerataan akses energi dan meningkatkan resiko elektrifikasi. Manajemen PLN ULP Kepahyang, Kevin Prayoga mengatakan pelaksanaan BPBL mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta aspek keselamatan. Secara terpisah, manajemen PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi menegaskan bahwa BPBL menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sektor energi di daerah.
Salah satu penerima manfaat Sunania mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dengan terrealisasinya BPBL di Kepahyang, PLN optimis pemerataan akses listrik di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Kedepan PLN WD S2JB akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pemeliharaan kubikel dilakukan oleh tim teknis PLN dengan prosedur standar operasional yang ketat serta mengedepankan aspek K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun pekerjaan meliputi pemeriksaan komponen panel, pembersihan bagian dalam kubikel, pengecekan sistem proteksi, pengencangan koneksi hingga pengujian fungsi peralatan guna memastikan seluruh sistem bekerja optimal. Indra Jaya, Asmen Transaksi Energi PLN UP3 Palembang menyampaikan bahwa Ramadan menjadi periode dengan kebutuhan listrik yang cenderung meningkat, baik untuk aktivitas perkantoran maupun pelayanan publik. Selama proses pengerjaan berlangsung, koordinasi intensif juga dilakukan dengan pihak Bank Indonesia Palembang guna memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengganggu operasional layanan. Adi Nandra selaku K3L di Bank Indonesia Palembang menyampaikan apresiasi atas langkah preventif yang dilakukan PLN. Menurutnya, keandalan sistem kelistrikan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan operasional kantor, terlebih selama bulan Ramadan yang memiliki dinamika aktivitas berbeda di hari biasa. Melalui kegiatan pemeliharaan ini, PLN berharap sistem kelistrikan di lingkungan Bank Indonesia Palembang semakin andal, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan khusyuk selama bulan Ramadan. Sebanyak 7 personil tim PDKB PLN UP3 Jambi diterjunkan untuk melakukan pemasangan pelindung konduktor pada titik rawan. Perangkat ini berfungsi mengisolasi bagian kabel bertegangan sehingga meminimalkan potensi sentuhan langsung maupun resiko induksi listrik dari aktivitas konstruksi di bawahnya. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan di sekitar lokasi. Dengan demikian, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, terlebih pada bulan suci Ramadan ketika kebutuhan listrik untuk kegiatan ibadah meningkat. Manajer PLN UP3 Jambi M. Burhanuddin Muflihul Hasan menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap operasional perusahaan. Apresiasi juga datang dari warga setempat, salah satu tokoh masyarakat Desa Garunggu Suwak Putat. Ahmad Ridwan mengaku sempat merasa khawatir dengan jarak bangunan yang sangat dekat dengan jaringan listrik. Melalui aksi pengamanan tanpa padam ini, PLN kembali menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik dan perlindungan masyarakat berjalan beriringan. Di tengah meningkatnya aktivitas Ramadan, terang yang hadir bukan sekedar cahaya yang menyala, melainkan juga wujud komitmen menjaga keselamatan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan penambahan tersebut, penggunaan layanan REC oleh PT BIP kini menjadi yang terbesar di wilayah Kalimantan sebanyak 42.096 unit atau sekitar 42 MWh dari sebelumnya 19.056 unit sejak tahun 2023 lalu.
Chief Operating Officer PT BIP Raden Utoro menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mendukung pelaksanaan program Green Mining Realization, salah satunya melalui layanan REC. Menurutnya kebutuhan daya listrik PT BIP yang diperkirakan mencapai 200 hingga 240 MV ampere pada 2008 juga memerlukan dukungan suplai listrik dari PLN yang bukan hanya andal dan cukup, namun juga ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia dalam menuju pertambangan nasional yang berkelanjutan. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi PLN dengan para pelaku industri dalam mendukung transisi energi bersih di tanah air. Pihaknya berkomitmen akan terus menyediakan layanan listrik hijau sebagai upaya untuk mendukung daya saing sektor industri Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Layanan Green Energy as a Service (REC) adalah inovasi produk hijau PLN yang menjamin penggunaan energi baru terbarukan secara transparan dan diakui internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT atau non-fosil dengan sistem pelacakan standar internasional APX Tradable Instrument for Global Renewables. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN WLP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Lewat program Ramadan Terang, Lebaran Tenang, PLN memberikan diskon 50% biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang penambahan daya sampai dengan 7700 volt ampere. Promo ini dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan untuk menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau. Adi menjelaskan pelanggan yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah itu pelanggan akan memperoleh e-voucher tambah daya yang dapat diklaim melalui fitur promo pada aplikasi. Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya awal 450 volt ampere yang ingin menambah daya menjadi 7.700 volt ampere umumnya dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp7.025.250. Lewat program ini, pelanggan akan mendapat potongan 50% biaya sehingga jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp3.512.625.
Peresmian dan penyalaan simbolis BPBL dilaksanakan di Pasar Ujung Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta manajemen PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bengkulu. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN untuk mendorong pemerataan akses energi dan meningkatkan resiko elektrifikasi. Manajemen PLN ULP Kepahyang, Kevin Prayoga, mengatakan pelaksanaan BPBL mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta aspek keselamatan. Secara terpisah, manajemen PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa BPBL menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan sektor energi di daerah. Salah satu penerima manfaat, Sunania, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Dengan terrealisasinya BPBL di Kepahyang, PLN optimis pemerataan akses listrik di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Kedepan PLN WD S2JB akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berkelanjutan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jumlah partisipasi tahun ini meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 460 karya. Tren pertumbuhan konsisten setiap tahunnya mencerminkan tingginya antusiasme serta kepercayaan insan pers terhadap keterbukaan dan transformasi yang dijalankan PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa insan pers merupakan mitra strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap agenda transformasi dan transisi energi nasional. Ditegaskan Darmawan, di tengah proses transformasi PLN dan percepatan transisi energi menuju net zero emissions, komunikasi yang terbuka dan kredibel menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Seiring meningkatnya partisipasi pada penyelenggaraan tahun ini, PLN memperkenalkan skema baru Indonesia Top 100 Jurnalis yang membagi peserta dalam 3 regional, yakni Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, serta luar Jawa. Skema ini dirancang untuk memperluas akses partisipasi sekaligus memastikan pemerataan apresiasi bagi jurnalis di seluruh Indonesia. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa seluruh karya yang masuk melalui proses seleksi ketat dan berjenjang guna menjamin objektivitas serta kualitas penilaian. Kegiatan ini dilakukan tanpa pemadaman sehingga pelanggan tetap dapat menikmati listrik secara normal selama proses pengerjaan berlangsung. Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personil khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan pertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan, pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Fihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Melalui pemeliharaan rutin dan terencana ini, PLN UP3 Lahat berharap potensi gangguan jaringan dapat diminimalisir sehingga sistem distribusi listrik di Kabupaten Lahat tetap andal, aman, dan berkelanjutan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah serta periode-periode penting lainnya.
Mengusung tema membentuk generasi Qur'ani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan. Sejak pagi, peserta mengikuti registrasi dan ice breaking, dilanjutkan sholat duha berjamaah, serta murojaah. Acara juga diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, dan pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Suasana semakin hikmat saat pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi pesantren Ramadan yang dikemas interaktif, termasuk sesi tanya-jawab, perlombaan, serta tahfiz Al-Quran. Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah dan foto bersama. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan, pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB, Didi Rahmat mengingatkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2JB berharap nilai keimanan, kecintaan terhadap Al-Quran, serta semangat kebersamaan semakin tumbuh dalam diri para peserta. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Pemeliharaan kubikel dilakukan oleh tim teknis PLN dengan prosedur standar operasional yang ketat serta mengedepankan aspek K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun pekerjaan meliputi pemeriksaan komponen panel, pembersihan bagian dalam kubikel, pengecekan sistem proteksi, pengencangan koneksi, hingga pengujian fungsi peralatan guna memastikan seluruh sistem bekerja optimal. Indra Jaya, Asmen Transaksi Energi PLN UP3 Palembang menyampaikan bahwa Ramadan menjadi periode dengan kebutuhan listrik yang cenderung meningkat, baik untuk aktivitas perkantoran maupun pelayanan publik. Selama proses pengerjaan berlangsung, koordinasi intensif juga dilakukan dengan pihak Bank Indonesia Palembang guna memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengganggu operasional layanan. Adi Nandra selaku K3L di Bank Indonesia Palembang menyampaikan apresiasi atas langkah preventif yang dilakukan PLN. Menurutnya, keandalan sistem kelistrikan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan operasional kantor, terlebih selama bulan Ramadan yang memiliki dinamika aktivitas berbeda di hari biasa. Melalui kegiatan pemeliharaan ini, PLN berharap sistem kelistrikan di lingkungan Bank Indonesia Palembang semakin andal, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan khusyuk selama bulan Ramadan. Mengusung tema membentuk generasi Qur'ani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan sejak pagi. Peserta sholat duha berjamaah, murojaah, dan diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, serta pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Ketua YBM PLN UID S2JB Didi Rahmat menambahkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID S2JB menyampaikan apresiasi atas konsistensi YBM dalam membina generasi muda melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2JB berharap nilai kecintaan terhadap Al-Quran dan semangat kebersamaan semakin kuat tertanam dalam diri peserta. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang baik dan siap menghadapi masa depan. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.